Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, saya adalah alumni Fakultas Ekonomi angkatan 76 yang pertama kali menggunakan Babarsari. Dari pertama masuk sampai selesai itu di Babarsari terus, jadi tidak pernah merasakan di kota. Perlu saya sampaikan bahwa betul adanya yang disampaikan Mas siapa tadi, bahwa kondisi organisasi alumni itu di UPN untuk bisa menyatu bersatu tidaklah mudah, karena setelah selesai dari UPN mereka masing-masing punya pilihan, punya pandangan tersendiri. Saya tidak masuk ke sana, saya akan mau masuk ke kita yang kita tangani sendiri, yaitu alumni 76 yang jujur cukup menjadi role model untuk adik-adik kita yang lain. Kita di angkatan 76 itu ada 6 fakultas, dulu 6 fakultas ya, fakultas ekonomi, tambang, geologi, minyak, kimia, dan pertanian. Dan itu alhamdulillah sekarang bisa bersatu bersama-sama dalam paguyuban 76. Kita tidak bisa menggunakan nama-nama yang tertera sesuai dengan aturan universitas, karena sifatnya kita paguyuban, jadi tidak termasuk dalam struktur organisasi yang diinikan oleh kampus. Memang ceritanya adalah kita 76 itu sampai sekarang anggotanya itu sekitar 250 dari 6 fakultas. Itu belum semuanya, tapi itulah yang secara sukarela bergabung ke dalam paguyuban 76. Paguyuban 76 kita dirikan di tahun 2015 di reuni pertama di Yogyakarta. Selanjutnya kita punya program, memang kita sudah sepuh semua yang kapasitas, tenaga dan kemampuan baik secara ekonomi maupun tenaga itu sudah semua terbatas. Jadi aktivitas kita lebih banyak kepada silaturahmi. Jadi kita silaturahmi menggunakan fasilitas WhatsApp, dan aktivitas setiap rutin kita programkan. Setiap tahun kita mengadakan reuni setiap tahun kita lakukan berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan, dengan bergilir siapa yang akan ditunjuk menjadi panitianya lah begitu. Nah, alhamdulillah tahun ini barusan kita selesaikan reuni keempat yang dilakukan di Yogyakarta, yang bisa dihadiri walaupun dalam kondisi yang masih belum normal. Itu kemarin kita bisa dihadiri oleh 170-an serta yang dilakukan di Ina Hotel ya, di dulunya Garuda. Itu yang kemarin, dan pada saat itulah saya ditodong, dipaksa dan tidak boleh menolak itu untuk menggantikan Mbak Farida. Saya tidak bisa menolak karena memang nggak ada hak untuk menolak. Jadi mau nggak mau saya juga harus menerima dengan ikhlas, karena dulu Mbak Farida ditunjuk pada reuni beberapa saya lupa di teater, itu sifatnya juga aklamasi seperti itu. Untuk pengurusan tahun ini saya dibantu oleh sekretaris Mas Marwoto dari pertanian, dan bendahara dari teknik kimia Mbak Prasya Ningsih. Selanjutnya kita punya koordinator untuk wilayah setiap fakultas. Jakarta masing-masing ada 1 orang untuk masing-masing fakultas, untuk mewakili wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, dan wilayah Sumatera. Selanjutnya untuk wilayah timur itu yang di Yogyakarta masing-masing juga 1 orang. Kita baru akan merencanakan
rapat pertama itu setelah Lebaran insya Allah untuk membahas istilahnya ya kerennya itu program kerja ke depan. Apa yang mau kita lakukan, apakah seperti yang kemarin-kemarin hanya pada silaturahmi atau ada rencana ke depan, kita belum tahu itu, karena semua kita diskusikan bersama. Menggarisbawahi yang tadi bahwa di dalam satu organisasi apapun namanya itu selalu ada dinamika, selalu ada perbedaan pendapat, itu adalah keniscayaan. Kalau di kita yang kita lakukan itu kita punya norma-normanya di dalam berkomunikasi. Jadi kita sudah sepakat di dalam komunikasi, baik itu yang lewat WhatsApp maupun lewat apapun, tidak boleh menyangkut sara. Dan politik tidak boleh masuk ke dalam kita punya komunikasi di WhatsApp di Paguyuban 76. Pengalaman ada satu teman kita yang pada saat pemilihan presiden itu mencoba untuk membawa kita ke satu ini tertentu. Itu dengan tegas kita beberapa orang kita diskusikan, akhirnya kita outing dan kita keluarkan, tidak masukin lagi kepada anggota grup. Satu lagi kemarin juga menjelang reuni itu ada yang satu yang vokal, jadi selalu mencoba untuk mematahkan kita punya rencana, akhirnya kita keluarkan juga. Terus ada juga yang satu lagi itu yang sering memposting hal-hal yang tidak pantas untuk ukuran kita, untuk ukuran usia kita, sering melakukan itu. Kita ingatkan sekali, tetap aja seperti itu, tidak ada akun, kita outing. Jadi itu, jadi kunci di Paguyuban 76 yang kita pegang bersama-sama adalah bahwa ini media untuk kita silaturahmi, merajut kekompakan kekeluargaan kita yang dulu pernah kita sama-sama rasakan saat kita di Babarsari 6 tahun bersama-sama di sana, 8 tahun ya, 8 tahun di sana bersama-sama. Gantung jurusan Mas. Nah, sudah sangat terkenal UPN, Universitas Payahnaik. Ya. Yang ngomong Mas Toto loh Mas. Memang itu sebetulnya bukan masalahnya, bukan Universitas Payahnaik itu karena ketidakmampuan kita, tapi adalah memang aturan. Seperti saya dulu sarjana muda kita bisa tempuh 3,5 tahun, 3 tahun teori, 1,5 tahun adalah untuk mempersiapkan. Kalau sarjana muda ini apa ya? PKL. Kolokium. Saya namanya lupa ya, saya udah sekian puluh tahun yang lalu saya lupa namanya. Tapi kita dipaksa untuk menunggu 1 tahun lagi gara-gara Pancasila. Jadi 1 tahun persis kita harus menunggu. 3 tahun teori, 1,5 tahun itu untuk sarjana muda lokal istilahnya. Jadi kita semua sudah selesai, termasuk kalau tingkat sarjana skripsi. Setelah itu kata nunggu ujian negara. Begitu ujian negara selesai, kita masih harus yang namanya Pancasila tersendiri, dan itu sangat-sangat menjadi momok di angkatan saya. Itu karena semuanya bisa selesai sesuai dengan schedule-nya, tapi Pancasila yang bisa lulus paling-paling hanya sekitar 10%. Itu yang menjadi momok kita dulu. Tapi tidak apa-apa lah, itu membiasakan kita untuk lebih lama di kampus biar semakin pintar. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi, perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindarin. Namun demi kesepakatan bersama, demi menjaga organisasi yang kita sepakati kita bentuk bersama, adalah itu tadi. Dengan tegas kita harus sepakatin aturan-aturan yang kita sepakatin bersama. Sara tidak boleh masuk di dalamnya, juga politik tidak boleh masuk di dalamnya. Ya, kita kalau ada yang menyimpang ya mau nggak mau kita nggak bisa bilang toleransi lagi harus kita inikan.
Alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan dengan baik dari ujung timur sampai ujung barat, istilahnya kita komunikasi terus, sementara memang lewat WhatsApp yang paling efisien. Mungkin yang saya sampaikan, jadi saran saya adik-adikku, tolong ya, perbedaan adalah keniscayaan, tapi bukan berarti perpecahan. Semua bisa kita selesaikan sepanjang kita bisa diskusikan bersama, tanpa harus ada yang menang atau tanpa yang kalah. Kalau yang ada yang salah kita ingatin, ya, tapi yang bagi yang sudah benar ya tidak jumawa. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.